Pernah nggak disalahin padahal nggak salah? Bayangin difitnah nyuri uang 50 juta, diusir dari rumah suami sendiri. Padahal justru kita yang selama ini bantu mereka bertahan. Itulah yang dialami Nadia, menantu yang dianggap tidak berguna. Sampai akhirnya kebenaran muncul, tapi semua sudah terlambat. Ini kisah tentang harga sebuah kejujuran, dan penyesalan yang datang setelah kehilangan orang paling tulus. Kalau cerita ini bikin kamu ikut ngerasa sesak, jangan lupa tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Satu klik darimu, bantu kami terus menghadirkan cerita nyata yang penuh makna. Pagi selalu datang dengan cara yang sama di rumah itu. Langit belum sepenuhnya terang, tapi aroma nasi goreng dan kopi hitam sudah memenuhi dapur. Nadia, perempuan berusia 28 tahun, bergerak lincah di antara meja makan dan kompor. Tangannya cekatan, wajahnya lembut tapi terlihat letih. Ia terbiasa bangun paling pagi, menyiapkan semuanya sebelum penghuni rumah lain membuka mata. Di rumah besar itu, Nadia tinggal bersama suaminya, Rian, orang tuanya, dan satu adik ipar bernama Sinta. Rumahnya memang milik keluarga Rian, warisan dari almarhum kakeknya. Jadi posisi Nadia sebagai menantu memang tak pernah benar-benar nyaman. Mertua perempuan, Bu Ratna, punya cara halus tapi tajam dalam memperlakukan. Kadang dengan nada lembut, tapi penuh sindiran yang membuat dada terasa sesak. Setiap pagi, Nadia berusaha bersikap biasa. Saat menyiapkan sarapan, ia selalu berusaha membuat menu yang disukai semua orang. Ayam goreng untuk Bu Ratna, roti dan susu untuk Sinta, serta kopi pahit untuk Rian. Tapi jarang ada yang benar-benar mengucapkan terima kasih. Kalau ada yang tidak enak sedikit saja, komentar pedas langsung meluncur dari mulut sang mertua. Hari itu pun sama. Saat semua duduk di meja makan, Bu Ratna mengernyit. Telur dadarnya agak gosong, ya, katanya datar sambil mengaduk kopi. Nadia hanya tersenyum kecil. Maaf, Bu, kompornya tadi agak besar apinya. Jawaban singkat, tidak membela diri. Karena ia tahu percuma menjelaskan. Apapun yang ia lakukan, selalu ada yang kurang di mata keluarga itu. Sinta, adik ipar yang masih kuliah, duduk sambil menatap ponselnya. Kadang ia tertawa sendiri membaca chat, lalu tanpa sengaja berkomentar soal Nadia di depan ibunya. Bu, teman Sinta bilang, aneh ya, Kak Nadia udah nikah 2 tahun tapi belum kerja lagi. Di rumah terus ngapain aja sih? Bu Ratna menghela napas pelan. Ya itu, makanya ibu sering bilang ke Rian, kalau istri jangan cuma bisa di rumah. Harusnya bantu cari uang juga. Nadia diam. Padahal mereka tidak tahu. Setiap malam setelah semua tidur, ia masih membuka laptop dan bekerja. Menyelesaikan laporan keuangan kliennya sebagai konsultan freelance. Ia memilih tidak menceritakan hal itu. Bukan karena ingin merahasiakan, tapi karena tahu, di rumah ini, apapun yang ia lakukan pasti akan dianggap kurang. Ia lebih memilih diam daripada membela diri. Siang harinya, Nadia menjemur pakaian di halaman belakang. Angin berhembus pelan, suara ayam tetangga terdengar samar. Ia menatap cucian yang berbaris di tali jemuran, pakaian semua orang, termasuk milik Rian yang kini makin jarang bicara dengannya. Rian belakangan lebih sibuk dengan pekerjaannya di kantor, pulang pun sering larut malam. Mereka jarang berbicara, dan kalaupun sempat, pembicaraan sering berakhir dingin. Nadia sebenarnya tidak marah, hanya lelah. Ia sadar, Rian berada di posisi sulit, antara istri dan keluarganya. Tapi rasa sepi itu perlahan tumbuh menjadi luka. Ada malam-malam di mana ia menangis dalam diam. Bukan karena dimarahi, tapi karena merasa tak dianggap. Setiap sore, Nadia duduk di teras, menatap jalanan kampung yang mulai ramai. Kadang ada anak kecil berlari membawa bola, kadang ada pedagang sayur lewat. Semua tampak tenang. Tapi di dalam rumah itu, ketenangan hanya tampak dari luar. Di dalamnya, selalu ada jarak yang tak bisa dijembatani. Suatu hari, Rian pulang dengan wajah lelah. Ia menaruh tas kerja di sofa, lalu duduk tanpa bicara. Nadia menyuguhkan teh hangat, berharap bisa mengobrol sedikit. Tapi belum sempat berkata apa-apa, suara Bu Ratna memanggil dari lantai atas. Rian, naik sebentar. Ibu mau ngomong soal uang tabungan buat renovasi dapur. Dan begitu saja. Kesempatan untuk sekadar berbincang menguap. Malamnya, Nadia duduk di kamar sambil membuka laptop. Laporan keuangan di layar tampak rumit, tapi ia menikmatinya. Pekerjaan ini membuatnya merasa berharga, meski tidak ada yang tahu. Di tengah kesibukan itu, ia mendengar tawa kecil dari kamar sebelah, kamar Sinta dan ibunya. Kadang mereka membicarakan dirinya. Tanpa sadar suara mereka terdengar sampai kamar.
Entahlah Bu, menurut Sinta, Kak Nadia itu kayak terlalu diam. Orang kalau terlalu diam, biasanya ada yang disembunyikan, ucap Sinta. Lalu tawa kecil menyusul. Nadia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tak tahu harus marah atau sedih. Ia hanya menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Hari-hari berjalan dengan pola yang sama. Pagi menyiapkan sarapan, siang mencuci dan membersihkan rumah, malam bekerja dalam diam. Tak ada yang istimewa, tapi juga tak ada kebahagiaan sejati. Sampai pada suatu pagi yang berbeda, saat semua orang masih setengah mengantuk, Bu Ratna berteriak dari ruang tengah. Suaranya keras, membuat semua orang panik. Nggak ada! Uangnya nggak ada. Rian langsung turun dari kamar, wajahnya bingung. Uang apa, Bu? Uang 50 juta di laci meja kerja Ibu. Semalam masih ada, sekarang hilang. Nadia yang sedang membawa nampan teh berhenti di tangga. Dadanya berdebar tanpa sebab. Dari ruang tengah, pandangan semua orang tiba-tiba beralih padanya. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia merasa ketenangan yang selama ini dijaga dengan susah payah mulai retak. Hari yang tampak biasa berubah jadi awal dari badai besar. Badai yang akan menguji siapa yang benar-benar mengenalnya, dan siapa yang hanya melihat dari luar. Ia belum tahu apa yang akan terjadi, tapi firasat buruk mulai muncul. Dan ternyata, firasat itu benar. Pagi yang biasanya tenang mendadak berubah jadi hiruk-pikuk. Suara langkah tergesa-gesa terdengar di seluruh rumah. Laci-laci dibuka, lemari digeledah, dan suara bentakan memenuhi udara. Nadia yang baru saja menata gelas teh untuk sarapan berhenti di depan pintu ruang tengah. Di sana, Bu Ratna berdiri dengan wajah pucat, sementara Rian terlihat kebingungan. Uang 50 juta itu hilang, ujar Bu Ratna dengan suara bergetar. Semalam Ibu taruh di laci meja kerja. Pagi ini sudah nggak ada, Rian memegangi kepalanya. Apa Ibu yakin semalam masih di situ? Ibu nggak salah ingat, Rian. Ibu yang narik sendiri dari bank kemarin. Uangnya masih baru, masih bau tinta. Ibu hitung, 50 juta pas. Sekarang hilang. Nadia menelan ludah, melangkah pelan ke ruang tengah. Di dadanya, ada rasa tak enak yang sulit dijelaskan. Ia ikut memandangi laci yang terbuka, kertas-kertas berserakan, dan amplop coklat yang kini kosong. Suasana hening beberapa detik, sebelum Sinta bersuara dari belakang. Siapa aja yang masuk ke kamar Ibu semalam? Pertanyaan itu terdengar ringan, tapi nadanya menusuk. Semua menoleh, termasuk Bu Ratna. Cuma kamu Ibu sama Nadia kan? Kata Rian pelan. Sinta langsung menatap ke arah kakak iparnya. Nah berarti kemungkinan cuma 3 orang. Tapi Ibu dan aku nggak mungkin lah. Uang itu juga bukan buat kita. Ia berkata tanpa nada tuduhan yang keras, tapi matanya berbicara lain. Nadia terdiam, tangannya menggenggam ujung baju. Aku hanya masuk buat nyapu, Kak. Nggak lebih. Namun, kalimat itu justru membuat suasana makin panas. Lo berarti kamu sempat buka kamar, Ibu? Sinta cepat menyambar. Kenapa nggak bilang-bilang? Uang itu di laci meja, dan kamu yang terakhir bersih-bersih di sana. Bu Ratna menarik napas dalam-dalam, wajahnya muram. Nadia, Ibu cuma mau tahu, kamu lihat amplop coklat di atas meja itu nggak? Nadia menggeleng cepat. Enggak, Bu. Saya bahkan nggak tahu ada uang di sana. Tapi jawaban itu terdengar bagai alasan yang tidak meyakinkan di telinga mereka. Rian duduk diam, tak bicara apa-apa. Wajahnya tegang, matanya memandangi lantai. Dalam hati Nadia berharap suaminya akan berkata sesuatu. Apapun, setidaknya membela sedikit, menenangkan suasana. Tapi yang datang hanya diam panjang yang membuat hatinya kian remuk. Sudah, Bu, ucap Rian akhirnya. Mungkin uangnya cuma terselip. Nanti kita cari lagi. Tapi Bu Ratna sudah menggeleng keras. Ibu sudah bongkar semuanya. Tak ada. Dan Ibu tahu betul siapa yang paling sering keluar masuk kamar. Tatapannya menancap tepat ke arah Nadia. Sinta menambahkan dengan suara pelan tapi menusuk. Maaf ya, Kak. Tapi kalau dipikir-pikir, cuma kamu yang sempat di sana. Siapa lagi coba? Seolah ada dinding besar menutup udara di sekitarnya, Nadia merasa sulit bernapas. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-kata tak keluar. Semua mata tertuju padanya, menilai, mencurigai, menghakimi tanpa bukti. Hatinya mulai panas, tapi sekaligus dingin. Campuran perasaan yang membuat seluruh tubuh gemetar. Bu, saya nggak ambil uang itu. Suaranya akhirnya keluar lirih. Demi Tuhan, saya nggak tahu apa-apa. Namun, kalimat itu malah terdengar seperti pembelaan yang sia-sia. Sinta hanya mendengus, dan Rian memalingkan wajahnya. Siang itu, rumah menjadi medan sunyi. Tak ada yang berbicara, tapi tatapan mereka sudah cukup menyayat. Setiap langkah Nadia terasa berat,
seolah lantai di bawahnya menolak. Ia tetap melakukan tugas rumah seperti biasa, tapi perasaan curiga dari orang-orang di sekitarnya terasa seperti bayangan yang menempel di punggung. Sore harinya, Rian mendapat telepon dari atasannya di kantor dan pergi terburu-buru. Sementara itu, Bu Ratna masih mondar-mandir di ruang tengah sambil menggerutu, sesekali menatap tajam ke arah Nadia. Sinta di sisi lain sibuk dengan ponselnya, tapi Nadia tahu, adik iparnya itu sedang menulis pesan pada teman-temannya tentang kejadian ini. Suara ketikan cepat dari ponsel terasa seperti pukulan kecil di hati. Saat malam tiba, Nadia duduk di kamar sendirian. Matanya sembab tapi ia menahan tangis. Ia ingin keluar, bicara pada Rian, menjelaskan lagi. Tapi suara Bu Ratna terdengar dari luar kamar. Berbicara keras kepada seseorang lewat telepon. Ya, makanya ibu juga nggak nyangka. Menantu sendiri. Uang segitu besar, bisa-bisanya tega. Iya, nanti kalau Rian pulang ibu suruh juga ngomong baik-baik. Nadia memejamkan mata. Air matanya akhirnya jatuh juga. Bukan karena dituduh mencuri uang, tapi karena orang-orang yang ia rawat dengan penuh kasih kini melihatnya seperti pencuri. Ia teringat bagaimana dulu, di awal menikah, Bu Ratna memeluknya erat dan berkata, "Anggap rumah ini rumahmu juga." Sekarang, kalimat itu hanya tinggal kenangan pahit. Malam itu terasa panjang. Suara jam dinding berdetak lambat, seakan waktu ikut menahan napas. Nadia tidak tidur. Ia hanya duduk memandangi foto pernikahannya di meja kecil. Dalam foto itu, Rian tersenyum hangat di sampingnya. Tapi kini, senyum itu terasa jauh, dingin, asing. Pagi berikutnya, suasana di meja makan berubah. Tak ada sapaan. Tak ada percakapan ringan seperti biasanya. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring. Bu Ratna sengaja tidak menyentuh makanan yang disiapkan Nadia. Sinta menunduk, tapi senyum tipisnya tak bisa disembunyikan. Rian makan cepat, lalu bangkit tanpa bicara. Dan ketika langkahnya hilang di depan pintu, Bu Ratna akhirnya berbicara. "Nadia, ibu minta kamu pergi dari rumah ini dulu." Nadia tertegun. "Pergi, Bu?" "Iya, bukan diusir. Tapi ibu butuh waktu. Ibu nggak tenang kalau kamu masih di sini." Ucapan itu seperti palu yang menghantam dada. Mata Nadia panas, tapi ia tetap berusaha menahan air mata. "Baik, Bu," jawabnya pelan. "Kalau itu membuat ibu tenang." Ia masuk ke kamar, menutup pintu perlahan, lalu mulai mengemasi beberapa pakaian. Di setiap lipatan baju, ada perasaan hancur yang tak bisa dijelaskan. Sebelum melangkah keluar, ia menatap sekali lagi ruangan yang dulu dianggapnya rumah. Semua terasa asing sekarang. Langit mendung, angin dingin berhembus, dan langkah kakinya terasa berat di halaman depan. Ia berjalan perlahan menjauh, membawa satu tas kecil, meninggalkan rumah tempat ia mengabdikan diri selama 2 tahun. Rumah yang kini menolaknya dengan tuduhan yang bahkan tak pernah ia lakukan. Di belakangnya, pintu rumah tertutup rapat. Dan di dalam hati Nadia, ada sesuatu yang pecah untuk pertama kalinya. Kepercayaannya pada keluarga. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Tidak deras, tapi cukup membuat udara terasa dingin menusuk. Langit abu-abu dan suasana rumah pun sama suramnya. Nadia duduk di ujung ranjang, memandangi koper kecil yang sudah penuh dengan beberapa potong baju dan dokumen penting. Semalam ia hampir tidak tidur, menatap langit-langit sambil menahan isak yang tak ingin terdengar oleh siapapun. Ia berharap Rian akan mengetuk pintu pagi itu, berkata bahwa semua hanya salah paham. Tapi suara langkah kaki yang ia tunggu tidak pernah datang. Yang terdengar justru suara pintu ruang tamu yang dibuka keras-keras dan langkah Bu Ratna yang menghentak. "Udah siap?" Suara Bu Ratna terdengar dari luar kamar, tegas tapi bergetar. "Tolong jangan lama-lama, Nadia. Ibu nggak enak sama tetangga. Orang rumah kita udah mulai digunjingin." Nadia berdiri pelan, menggenggam koper kecil itu erat. "Siap, Bu," jawabnya lirih. Ia keluar dari kamar, menunduk. Sinta berdiri di dekat tangga dengan tangan bersedekap. Wajahnya seperti sedang menahan sesuatu antara iba dan puas. Rian berdiri di dekat pintu, menatap lantai tanpa berani menatap mata istrinya. "Rian," suara Nadia nyaris bergetar. "Kamu percaya aku nggak ambil uang itu, kan?" Tidak ada jawaban. Rian hanya menarik napas panjang, lalu berkata tanpa menatap, "Aku cuman nggak tahu harus percaya siapa sekarang." Kalimat itu rasanya seperti 1000 pisau. Nadia menunduk, bibirnya gemetar menahan tangis. Ia tahu jika memaksa menjelaskan tak akan ada yang mendengar. Kadang dia memang satu-satunya pilihan saat semua telinga menolak kebenaran. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju pintu. Hujan di luar masih turun rintik-rintik. Tas kecil tergantung di bahunya. Sementara koper ia tarik pelan di lantai keramik. Saat hendak melewati Rian, suaminya hanya bergeser sedikit memberi jalan.
tanpa bicara, tanpa menatap, tanpa apapun. Seolah orang asing yang kebetulan saling bersinggungan di trotoar. Begitu kakinya menginjak halaman, air mata yang ditahan sejak pagi akhirnya tumpah. Hujan dan air mata bercampur, membuat semuanya kabur di pandangan. Ia mendengar suara Bu Ratna di belakangnya. "Nadia, ibu cuma mau bilang, kalau kamu memang nggak salah, buktikan. Tapi selama itu belum jelas, jangan kembali ke rumah ini dulu." Nadia tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan lalu melangkah pergi. Hujan makin deras, seolah langit tahu betapa berat langkah itu. Di tangan kanannya, koper yang kecil terasa begitu berat. Bukan karena isinya, tapi karena kenangan yang ikut terbungkus di dalamnya. Ia berjalan tanpa arah, melewati gang sempit, menyeberang jalan, lalu berhenti di halte kecil yang setengah rusak. Di sana ia duduk menggigil memeluk diri sendiri. Orang-orang lalu lalang memandang sekilas, tapi tidak ada yang benar-benar peduli. Di tengah gemuruh hujan, Nadia menatap kosong ke depan. Tiba-tiba semua terasa hampa. Rumah yang dulu ia rawat, orang-orang yang dulu ia cintai, kini seolah lenyap begitu saja dari hidupnya. Ia merasa seperti kehilangan tempat berpulang. Sebuah bus berhenti di depannya, menuju kota sebelah. Tanpa berpikir panjang, Nadia naik. Duduk di bangku paling belakang, menatap kaca jendela yang basah oleh hujan. Kepalanya bersandar, tapi pikirannya tidak bisa diam. Semua adegan di rumah terus berputar di kepala. Tatapan curiga, kata-kata tajam, dan diamnya Rian. Bus bergerak pelan, meninggalkan jalan yang basah. Di dalam hati, Nadia berbisik pelan. Mungkin memang aku harus pergi. Kadang pergi adalah satu-satunya cara agar bisa bernapas lagi. Perjalanan menuju kota sebelah memakan waktu hampir 2 jam. Saat sampai di terminal, hujan sudah berhenti. Udara lembab, dan langit mulai cerah sedikit. Nadia turun, lalu duduk di kursi panjang terminal yang dingin. Yang membuka ponsel. Tidak ada pesan dari siapapun. Tidak dari Rian, tidak dari mertuanya, bahkan tidak dari Sinta. Semua sunyi. Di saat itu, ada perasaan aneh yang muncul. Antara sakit dan lega. Sakit karena dituduh tanpa bukti, tapi lega karena akhirnya bisa jauh dari tempat yang selalu membuatnya merasa kecil. Beberapa jam kemudian, ia memberanikan diri menghubungi sahabat lamanya, Mira, yang tinggal di kota itu. Mira adalah teman kerja lamanya sebelum Nadia berhenti setelah menikah. Tanpa banyak tanya, Mira langsung datang menjemput. Begitu melihat kondisi Nadia, sahabatnya itu hanya memeluk tanpa kata. Dan dalam pelukan itu, akhirnya Nadia menangis sepuasnya. Hari-hari berikutnya, Nadia tinggal di rumah Mira untuk sementara waktu. Ia mulai menata ulang hidupnya, meski hatinya masih berantakan. Di setiap malam sebelum tidur, ia selalu memandangi cincin di jarinya, bertanya-tanya apakah pernikahan itu masih berarti. Sementara itu, di rumah Rian, suasana tidak benar-benar tenang. Bu Ratna mulai merasa gelisah karena uang 50 juta itu masih belum ditemukan. Ia mencoba menghitung ulang pengeluaran, mencari kemungkinan lain. Tapi di kepalanya, tetap tertanam keyakinan bahwa Nadialah pelakunya. Sinta sesekali merasa bersalah, tapi gengsi menahannya untuk mengaku kalau dialah yang pertama menuduh. Ia lebih memilih diam dan berpura-pura sibuk kuliah. Rian pun semakin jarang bicara. Dalam diamnya sebenarnya ia juga mulai terguncang. Ada rasa bersalah yang belum mau diakui. Setiap malam, ia duduk sendirian di kamar yang kini terasa kosong. Ada pakaian Nadia yang masih tergantung di lemari. Ada sisa aroma lembut sabun yang biasa dipakai istrinya. Tapi yang paling menyesakan adalah keheningan. Hening yang dulu ia anggap biasa, kini justru membuat dadanya sesak. Nadia di sisi lain mulai bangkit pelan-pelan. Ia membuka laptopnya lagi, menengok email pekerjaan lama. Salah satu klien besar yang dulu sempat ia bantu, ternyata masih menyimpannya di daftar kontak. Dengan sedikit ragu ia mengirim pesan. Tak sampai sejam, balasan datang. Mereka masih butuh bantuannya untuk proyek baru. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak diusir, Nadia tersenyum tipis. Mungkin Tuhan sedang menyiapkan jalan baru, jalan yang tak lagi diwarnai ketidakadilan, tapi dengan kesempatan untuk berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Dan tanpa disadari siapapun di rumah itu, langkah perempuan yang mereka usir diam-diam sedang menuju kebangkitan. Hari-hari pertama setelah pengusiran terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Setiap pagi, Nadia terbangun dengan perasaan hampa. Di rumah sahabatnya, Mira, ia tidur di kamar tamu kecil dengan jendela yang menghadap ke jalan. Kadang suara kendaraan lewat membuatnya sadar bahwa dunia masih berjalan, meski hidupnya terasa berhenti di satu titik. Mira berusaha membuat suasana lebih ringan. Kamu nggak usah mikir dulu yang berat-berat, Nat.
Anggap aja ini waktu buat istirahat dari semuanya. Nadia hanya tersenyum tipis. Ia berterima kasih, tapi hatinya belum benar-benar tenang. Setiap kali menutup mata, bayangan Bu Ratna dan Rian selalu muncul. Terutama tatapan Rian saat ia melangkah keluar rumah, dingin dan kosong. Namun, waktu pelan-pelan menggerakkan langkahnya. 2 hari setelah tinggal di rumah Mira, Nadia memutuskan untuk membuka kembali laptopnya. Ia menatap layar kosong cukup lama sebelum akhirnya mulai menulis. Ada email balasan dari salah satu klien lamanya, perusahaan konsultan tempat ia pernah bekerja. Mereka sedang mencari tenaga ahli untuk proyek audit besar, dan tanpa pikir panjang, Nadia menerima tawaran itu. Mira sempat kaget. "Kamu yakin udah siap kerja lagi?" Nadia mengangguk pelan. "Aku harus. Kalau terus berhenti, aku bisa gila." Pagi-pagi berikutnya, rutinitas baru pun dimulai. Bukan lagi menyiapkan sarapan untuk mertua, tapi membuka file, meninjau data, dan menyusun laporan keuangan. Dunia profesional yang sempat ia tinggalkan kini menyambutnya lagi. Setiap klik di layar terasa seperti terapi. Ada rasa puas setiap kali laporan selesai dengan rapi, setiap kali grafik naik, dan setiap kali klien mengucapkan terima kasih. Namun meski sibuk, luka itu belum benar-benar sembuh. Setiap kali mendengar suara notifikasi di ponsel, hatinya selalu berdebar, berharap ada pesan dari Rian. Tapi tidak pernah ada. Hanya notifikasi dari email kerja, pesan dari klien, dan kadang ucapan singkat dari Mira yang menanyakan makan siang. Suaminya seolah lenyap, seakan hubungan mereka sudah dikubur hidup-hidup. Suatu malam, saat sedang mengerjakan laporan, Nadia berhenti sejenak. Ia menatap foto pernikahan yang masih tersimpan di galeri ponselnya. Wajahnya di foto itu tampak bahagia, polos, dan penuh harapan. Ia tersenyum getir. Perempuan di foto ini udah nggak ada, gumamnya pelan. Namun, di balik kesedihan itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara yang muncul dari rasa sakit. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa harga diri tidak boleh diinjak seenaknya. Beberapa minggu berlalu, Nadia kini mulai sibuk. Ia sering bolak-balik ke kantor klien untuk rapat dan presentasi. Kinerjanya membuat atasan lama terkesan, hingga mereka menawarkan kerjasama jangka panjang. Yang tidak banyak orang tahu, perusahaan yang menjadi klien utamanya itu ternyata punya hubungan bisnis dengan kantor tempat Rian bekerja. Awalnya, Nadia tidak sadar. Ia hanya fokus pada pekerjaannya. Tapi suatu hari, saat menerima laporan kerja sama antar perusahaan, matanya tertuju pada nama yang familiar. PT Sumber Jaya Finance, tempat Rian menjabat sebagai supervisor keuangan. Dada Nadia bergetar. Ia menatap layar cukup lama sebelum akhirnya tersenyum kecil. Dunia memang aneh. Terkadang jalannya berputar untuk menunjukkan sesuatu. Ia tidak langsung bereaksi. Tidak ada niat untuk balas dendam. Tapi rasa ingin tahu muncul pelan-pelan. "Jadi di sana kamu kerja ya, Rian?" Bisiknya pada layar laptop. "Kita lihat seberapa kuat keyakinanmu soal kebenaran." Sementara itu, di rumah lamanya keadaan tidak membaik. Bu Ratna masih belum menemukan uang yang hilang. Sinta tampak gelisah karena belakangan ia menyadari ada hal aneh. Saldo di rekening pribadinya berkurang tanpa ia sadari. Rupanya ada kesalahan transfer dari klien tempat Rian bekerja, dan uang itu sempat masuk ke rekeningnya. Ketika pihak kantor mulai menelusuri, Sinta panik. Tapi ia belum berani bicara apapun, karena takut semua orang akan tahu kebenaran yang sesungguhnya. Rian pun mulai merasa tertekan. Kantornya sedang melakukan audit besar, dan ia sering dipanggil untuk memberikan penjelasan soal laporan keuangan yang tidak seimbang. Setiap malam, ia pulang dengan wajah lelah, tapi di rumah, yang menunggunya hanya ketegangan. Bu Ratna terus menyalahkan keadaan, tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang mulai tumbuh. Ada kalimat yang terus berputar di pikirannya. Kalau ternyata Nadia benar-benar nggak salah, tapi penyesalan belum sempat muncul sepenuhnya, karena mereka semua belum tahu. Roda kehidupan sedang berputar menuju arah yang sama sekali tak mereka duga. Di sisi lain, kehidupan Nadia perlahan membaik. Ia mulai bisa tersenyum tanpa berpura-pura. Setiap kali menerima honor dari pekerjaannya, ia menyisihkan sebagian untuk sedekah, sebagian lagi untuk menabung. Ia tidak lagi memikirkan rumah itu, atau orang-orang di dalamnya. Yang ia pikirkan kini hanya satu. Bagaimana membangun hidup dari awal dengan kepala tegak. Kadang, di sela kesibukan, Nadia berjalan ke taman kecil di dekat apartemen tempat ia tinggal sementara. Duduk di bangku, menatap anak-anak kecil bermain. Hatinya tenang, tapi masih ada perih kecil di sudut hati. Perih yang mengingatkannya akan keluarga yang pernah ia perjuangkan. Namun kali ini ia tidak lagi menangis.
Ia hanya menatap langit dan dalam hati berkata pelan, "Terima kasih Tuhan, aku masih bisa berdiri." Hingga suatu hari, telepon dari perusahaan besar yang menjadi rekan kerja utama datang. Mereka ingin menjadikan Nadia sebagai konsultan utama proyek audit antar perusahaan, termasuk untuk PT Sumberjaya Finance. Dan tanpa mereka sadari, keputusan itu akan mengubah semuanya. Nadia tersenyum saat menutup telepon. Ada rasa tenang sekaligus tegas di matanya. Ia tahu, inilah saatnya membiarkan waktu bekerja. Ia tidak perlu membalas siapapun. Karena kadang, keadilan tidak datang dalam bentuk teriakan, tapi lewat keheningan yang akhirnya menunjukkan kebenaran. Dan dalam keheningan itu, Nadia mulai menemukan dirinya yang sesungguhnya. Bukan lagi menantu yang dianggap lemah, tapi perempuan yang tahu kapan harus diam. Dan kapan harus berdiri. Minggu itu terasa panjang bagi Nadia. Setiap pagi ia bangun dengan rutinitas yang sama, menyiapkan kopi, membuka laptop, meninjau laporan klien. Namun, ada satu hal yang membuatnya sulit menahan senyum tipis. PT Sumberjaya Finance, tempat Rian bekerja, kini berada di bawah pengawasan proyek audit besar yang ditanganinya. Dan tanpa mereka sadari, langkah kecil Nadia beberapa bulan lalu mulai membentuk benang yang akan terurai begitu saja. Di sisi rumah lamanya, keadaan mulai kacau. Bu Ratna masih gelisah, uang 50 juta yang hilang belum ketemu. Ia sudah memeriksa semua tempat, bertanya kepada tetangga, bahkan mencoba menyusuri jalanan di sekitar rumah, tapi tetap tidak ada. Semakin hari, rasa curiga semakin membebani hati mereka sendiri. Sinta juga mulai panik. Ia menyadari sesuatu. Beberapa laporan bank yang sempat ia kelola untuk keperluan pribadi ternyata tidak seimbang. Ada beberapa transfer yang tidak sengaja masuk ke rekeningnya. Panik, ia mencoba menutupi semuanya, tapi sesekali ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Rasa bersalah mulai muncul, tapi gengsi dan ketakutan menahan lidahnya untuk mengaku. Rian pun mulai merasa tekanan datang dari dua sisi. Di kantor, audit besar membuatnya harus memberikan laporan yang detail dan akurat. Setiap angka yang tidak seimbang menjadi sorotan. Di rumah, keluarga menuntut jawaban tentang uang yang hilang, dan semua mata tertuju padanya. Rian mulai menyadari, ada sesuatu yang tidak ia ketahui sepenuhnya tentang uang itu, tapi rasa bersalah membuatnya diam. Di kota lain, Nadia sedang menyiapkan presentasi penting untuk klien besar. Ia membuka spreadsheet terakhir, memeriksa setiap angka, setiap transaksi, setiap dokumen pendukung. Perlahan, benang yang akan mengungkap semuanya mulai tampak jelas. Rasa sakit karena dituduh tidak pernah hilang sepenuhnya, tapi kali ini ia tidak lagi merasa hancur. Ada rasa puas yang mulai tumbuh. Ia tahu, waktu akan menunjukkan kebenaran tanpa ia harus berteriak. Suatu sore, ketika klien datang untuk rapat, Nadia menunjukkan beberapa dokumen yang memuat transaksi mencurigakan. Salah satunya adalah transfer yang secara teknis seharusnya masuk ke rekening proyek, tapi ternyata masuk ke rekening pribadi Sinta. Ini adalah bukti yang kami temukan selama audit, ujar Nadia dengan tenang. Kami sudah menelusuri semua transaksi dan ternyata terjadi kesalahan transfer. Para klien tercengang. Mereka segera menelusuri ulang semua laporan dan nama Sinta muncul beberapa kali sebagai pihak penerima dana. Di sisi rumah lamanya, telepon mulai berdering. Bu Ratna menerima kabar dari kantor Rian. Suara orang di telepon terdengar tegang. Nadia? Suara itu terdengar samar, tapi cukup untuk membuatnya menelan ludah. Benang yang selama ini kusut mulai terurai. Rasa panik muncul satu persatu di rumah lamanya. Bu Ratna mulai menyesali tuduhan yang dilontarkan. Ia menatap foto Nadia di meja makan kosong, seakan menyesal tidak pernah benar-benar mengenal menantunya sendiri. Sinta menunduk, wajahnya pucat, rasa bersalah menghantui setiap gerakannya. Ia tahu, semua ini karena ketidaktahuan dan kecerobohannya. Rian, yang selama ini diam, akhirnya mulai menghubungi Nadia. Tapi ia tidak berani bicara panjang. Aku dengar, katanya singkat. Apa yang terjadi benar-benar bukan kesalahanmu. Nadia menatap layar ponsel, membaca kata-kata itu tanpa menjawab. Ia tahu, kata-kata itu terlambat. Malamnya Nadia duduk di balkon apartemen, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia tersenyum tipis. Benang yang kusut selama ini, akhirnya mulai menunjukkan arah yang benar. Ia tidak pernah membalas dengan amarah, tidak pernah menuntut pengakuan, tapi kebenaran sudah mulai bekerja sendiri. Dan bagi Nadia, itu sudah cukup. Di rumah lamanya, suasana semakin tegang. Bu Ratna menatap Rian, matanya penuh penyesalan. Kalau memang Nadia nggak salah, kenapa kita baru tahu sekarang?
Rian hanya bisa menggeleng, kata-kata terasa kaku di tenggorokannya. Sinta, yang biasanya cerewet, kini diam, menyesali semua tuduhan yang pernah ia lontarkan. Namun semua masih setengah sadar. Mereka belum tahu bahwa kekuatan Nadia lebih dari sekadar membuktikan kebenaran soal uang. Ia memiliki pengaruh di perusahaan besar, dan langkahnya akan berdampak pada banyak orang di sekitar mereka, termasuk suami dan adik iparnya sendiri. Di sisi Nadia, malam itu terasa tenang. Ia menutup laptop, menarik napas panjang. Dalam hatinya ia tahu sebuah bab baru sedang dimulai. Bab yang tidak hanya akan membalik keadaan, tapi juga menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Perempuan yang selama ini diam, tapi memiliki kekuatan yang tak terlihat. Ia menatap bulan yang muncul di celah awan. Kebenaran memang datang terlambat, gumam Nadia. Tapi dia selalu datang. Dan di rumah lamanya, malam itu menjadi malam pertama sejak kejadian uang hilang, di mana hati masing-masing mulai terguncang. Penyesalan, rasa bersalah, dan ketakutan mulai muncul satu persatu. Benang kusut mulai terurai, dan setiap helai mengarah pada satu kenyataan. Nadia bukanlah siapa yang mereka sangka. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya bagi keluarga Rian. Di ruang tamu rumah besar itu, Bu Ratna duduk termenung di sofa, tangan menopang dagu, matanya kosong menatap karpet yang familiar. Hatinya bergejolak. Ia terus mengulang semua kata-kata kasar yang sempat ia lontarkan kepada Nadia. Menyesali setiap tuduhan yang pernah ia lemparkan. Bagaimana bisa aku salah menilai menantuku sendiri? Gumam Bu Ratna lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Di dapur, Sinta duduk sendiri, memandangi layar ponsel dengan tangan gemetar. Ada notifikasi masuk, tapi ia tidak berani membuka. Rasa bersalah menumpuk, membungkus setiap napasnya. Ia tahu, Nadia tidak pernah bersalah, dan semuanya kini mulai terbuka. Rian, di kamar kerjanya, menatap laporan audit yang diterima dari Nadia beberapa hari lalu. Setiap angka yang diperiksa membuat dadanya semakin sesak. Ia mulai sadar. Selama ini ia terlalu percaya pada prasangka keluarga. Ia menatap foto Nadia di meja kerja, foto pernikahan mereka yang dulu penuh senyum, dan air mata mulai menetes tanpa bisa ditahan. Rasa bersalahnya meluap. Semua ini karena aku terlalu diam. Karena aku percaya begitu saja, pikir Rian. Aku bahkan gak mencoba membela Nadia. Dan sekarang, apa yang bisa kulakukan? Di luar malam mulai larut. Angin malam berhembus pelan, membawa dingin ke seluruh ruangan. Bu Ratna tiba-tiba berdiri, berjalan ke jendela, menatap ke arah jalan. Bayangan Nadia yang hilang terasa begitu nyata. Setiap langkah yang dulu ia pandang sebelah mata kini terasa hilang tak terganti. Sinta mulai membuka ponselnya. Ia membaca email dari kantor Nadia, laporan audit yang menunjukkan aliran uang yang sebenarnya. Saat itu juga wajahnya pucat. Ia menunduk menutupi wajahnya dengan tangan. Kenapa aku begitu bodoh? Bisiknya lirih. Aku bahkan menuduhnya, padahal dia yang selalu baik sama kita. Rian berjalan ke ruang tamu. Suasana hening. Ia menatap ibunya, menatap Sinta, dan akhirnya membuka suara. Aku salah. Semua salah. Nadia nggak pernah mencuri. Semua ini salahku yang diam dan membiarkan prasangka menguasai kepala kita. Bu Ratna menunduk, air mata jatuh di pipi. Kamu benar, Rian. Aku salah menilai. Aku terlalu cepat menuduh dan menyakiti orang yang seharusnya kita lindungi. Sinta menangis pelan. Ia tidak bisa lagi menahan rasa bersalah yang selama ini terkubur. Aku minta maaf, Kak Nadia. Aku nggak tahu kalau semua ini bakal jadi begitu. Aku terlalu gegabah. Namun, permintaan maaf itu masih belum sampai kepada Nadia. Ia sudah pergi, meninggalkan rumah itu, meninggalkan luka yang dalam. Di kamar kecilnya, Rian menatap telepon dengan tangan gemetar. Ia ingin menelepon Nadia, menjelaskan semuanya, tapi hatinya tahu, kata-kata tidak akan bisa menghapus sakit yang sudah ditimbulkan. Di kota lain, Nadia sedang duduk di balkon apartemen. Ia menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, menerima kabar dari klien tentang audit yang sudah selesai. Semua berjalan lancar. Ia tersenyum tipis, tapi ada ketenangan yang dalam. Ia tahu keluarga itu mulai menyesal. Mereka baru sadar setelah terlambat bahwa orang yang mereka tuduh dan sakiti adalah orang yang selama ini mereka perlukan, yang selama ini menolong mereka tanpa pamrih. Di rumah lama, Bu Ratna menatap lemari Nadia yang kosong. Ada sisa aroma sabun dan parfum lembut yang masih tertinggal di lemari. Ia menunduk, menyadari bahwa selama ini ia tidak benar-benar mengenal menantunya sendiri. Sinta duduk di lantai, menatap tangannya sendiri.
Rasa bersalah itu begitu berat hingga membuatnya tak mampu berkata apa-apa. Rian menatap pintu rumah kosong, seolah berharap Nadia tiba-tiba muncul. Tapi ia tahu, waktu yang hilang tidak bisa dikembalikan. Malam itu kesadaran akan kesalahan mereka begitu nyata. Tapi yang lebih menyakitkan adalah fakta bahwa penyesalan datang terlambat, ketika Nadia sudah berada jauh dari mereka, merajut hidup baru yang lebih kuat. Beberapa jam kemudian, Rian duduk sendirian di teras. Angin malam berhembus pelan. Ia menatap langit, menyesali setiap langkahnya. Kalau aku bisa ulang waktu, aku akan membela Nadia dari awal. Aku akan menghentikan semua tuduhan. Sebelum semua ini menjadi begitu parah, gumamnya pelan. Tapi dunia tidak memberi kesempatan kedua begitu saja. Semua kata yang terlambat hanya meninggalkan rasa sakit yang mendalam. Penyesalan tidak bisa menghapus luka. Ia hanya menjadi beban yang menghantui. Di sisi lain, Nadia menutup laptopnya. Ia menarik napas panjang, menatap bulan yang muncul di sela awan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu orang lain, katanya pada diri sendiri. Tapi kita bisa berdiri tegak dan membiarkan kebenaran bekerja sendiri. Dan malam itu, di dua tempat yang berbeda, dua realitas bertemu. Di satu sisi, keluarga yang merasa hancur oleh kesalahan dan ketidakadilan yang mereka ciptakan. Di sisi lain Nadia, yang diam-diam bangkit dari luka, lebih kuat, lebih tegas, dan mulai memegang kendali atas jalan hidupnya sendiri. Penyesalan memang datang terlambat, tapi dalam diam, ia memulai sebuah kisah yang akan mengubah semuanya. Dan tanpa mereka sadari, keputusan Nadia yang diam-diam menunggu waktu, akan segera menunjukkan kekuatannya. Cara paling elegan untuk membalikkan keadaan tanpa kata-kata kasar, tapi dengan tindakan yang tak terbantahkan. Pagi itu, Nadia bangun dengan mata yang lebih tegas daripada biasanya. Langit kota tampak cerah, tapi di dalam hatinya, ada ketenangan yang sama sekali berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ia menatap cangkir kopi di meja, mengambil napas panjang, dan membuka laptop. Di layar, email dari PT Sumberjaya Finance menunggu. Beberapa minggu sebelumnya, Nadia mulai menelusuri semua aliran dana perusahaan. Ia menemukan banyak ketidakwajaran, termasuk beberapa transaksi yang tidak tercatat dengan rapi. Salah satunya, tentu saja, adalah aliran uang yang sempat menimbulkan tuduhan pada dirinya di rumah Rian. Hari ini adalah hari yang penting. Nadia tahu keputusan yang akan ia ambil bisa berdampak besar, tapi ia tidak tergesa-gesa. Ia selalu percaya, balasan paling elegan bukan dari amarah, tapi dari strategi yang matang. Di kantor, suasana serius. Beberapa staf sudah menunggu, termasuk manajer lama yang dulu memperkenalkan Nadia ke proyek besar ini. Semua mata tertuju padanya saat ia melangkah masuk. Dengan suara tenang tapi tegas, Nadia mempresentasikan hasil audit. Transaksi yang salah, aliran dana yang tidak sesuai prosedur, dan laporan akurat yang menunjukkan bagaimana kesalahan itu terjadi. Ia menyusun semuanya dengan rapi, tanpa sedikit pun emosi tersirat. Saat Nadia menjelaskan, layar menampilkan bukti yang tak terbantahkan. Beberapa transfer masuk ke rekening pribadi Sinta, laporan yang menutupi kesalahan, dan sejumlah angka yang memperlihatkan ketidaksesuaian pekerjaan Rian sebagai supervisor keuangan. Rian duduk di sana, wajahnya pucat. Ia mendengar nama Sinta disebut beberapa kali, dan dengan cepat menyadari bahwa selama ini keluarganya tidak memahami situasi yang sebenarnya. Bu Ratna yang ikut menonton secara daring melalui konferensi video dari rumah juga terdiam. Hatinya hancur, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang dikatakan Nadia kini didukung data yang jelas. Tanpa berteriak, tanpa marah, Nadia menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Seorang profesional yang bukan hanya jujur tapi juga tegas dan kompeten. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap klik di layar, adalah pukulan halus yang membalikkan keadaan tanpa harus menyinggung secara langsung. Ia tidak menargetkan mereka dengan kebencian, tapi membiarkan fakta bekerja sendiri. Beberapa jam kemudian, keputusan penting dibuat oleh Dewan Perusahaan. Rian diinstruksikan untuk menerima evaluasi internal yang ketat, dan beberapa staf yang terlibat dalam kesalahan transfer, termasuk Sinta, harus menjalani investigasi. Rian menunduk, menelan ludah, merasa malu. Semua yang ia anggap biasa, kini berubah menjadi kenyataan yang tak bisa diabaikan. Sementara itu, Nadia menyelesaikan pekerjaannya dengan tenang. Ia duduk sebentar, menatap dokumen terakhir yang ia periksa. Ada rasa puas yang sulit dijelaskan. Ia tidak tersenyum lebar, tapi di matanya ada ketenangan yang dalam. Ia tahu kebenaran telah bekerja. Tidak perlu teriak, tidak perlu balas dendam. Semua sudah tampak jelas, dan semua orang yang pernah meragukannya, kini menyadari betapa besar perannya.
Di rumah Rian, kabar tentang audit dan investigasi mulai sampai. Bu Ratna hanya bisa menatap ruang kosong tempat Nadia dulu menata rumah. Ada rasa sesal yang tak terbendung, menekan dada. Sinta menunduk, tak berani menatap siapapun. Ia tahu, kesalahan yang ia buat bukan hanya menimbulkan rasa malu, tapi juga membuka mata semua orang tentang siapa Nadia sebenarnya. Rian, yang dulu diam saat tuduhan dilemparkan, kini merasakan dingin yang menusuk. Ia baru menyadari betapa keliru dirinya selama ini. Semua kesalahan itu tidak hanya menyakiti Nadia, tapi juga membentuk jarak yang sulit dijembatani. Di sisi lain, Nadia berjalan keluar kantor sebentar untuk menghirup udara. Kota tampak ramai, tapi ia tidak peduli. Hatinya tenang. Ia tahu, langkah yang ia ambil hari ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan kebenaran. Dan cara itu jauh lebih kuat daripada amarah yang hanya sementara. Seorang rekan lama menghampiri. Nadia, aku nggak nyangka kamu bisa menanganinya seprofesional ini. Semua orang terkesan, katanya. Nadia tersenyum tipis. Kadang membiarkan fakta berbicara sendiri lebih kuat daripada semua kata-kata marah di dunia. Malamnya, Nadia duduk di balkon apartemen. Lampu kota berkelap-kelip, dan ia menatapnya sambil tersenyum. Ia ingat malam-malam ketika air mata menetes di kamar Mira. Ketika ia merasa kehilangan segalanya. Kini semua itu terasa seperti bayangan lama yang telah terlewati. Di rumah Rian, kabar audit membuat suasana semakin hening. Bu Ratna menunduk di sofa. Sinta menutup wajahnya dengan tangan. Dan Rian duduk termenung. Mereka baru benar-benar menyadari satu hal. Selama ini, orang yang mereka anggap lemah, orang yang mereka tuduh tanpa bukti, adalah orang yang selama ini menyokong mereka lebih dari yang mereka tahu. Namun semuanya sudah terlambat. Nadia sudah berada jauh, membangun kehidupan baru, dan tanpa perlu marah atau membalas, ia telah menunjukkan kekuatannya. Dan dalam diam, ia mulai merajut kehidupan yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih dihormati, jauh dari orang-orang yang pernah meremehkannya. Malam itu, ketenangan Nadia tidak terganggu. Ia tahu dunia memiliki cara sendiri untuk menegakkan kebenaran, dan kadang balasan paling manis datang dalam bentuk yang paling elegan. Tindakan nyata tanpa teriak, fakta yang tak terbantahkan, dan kepala yang tegak. Rumah itu kini berbeda. Langit sore menyelimuti halaman depan dengan cahaya lembut, tapi di dalam, hening terasa seperti menekan dada. Tidak ada tawa, tidak ada suara langkah kaki yang biasa terdengar. Setiap ruang seolah menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang lagi. Bu Ratna duduk di ruang tamu, tangannya memegang foto Nadia yang dulu selalu tersenyum di meja makan. Mata wanita itu kosong, tetapi hati terasa sesak. Setiap kali ia menoleh ke arah lemari yang dulu penuh dengan pakaian Nadia, rasa bersalahnya makin menumpuk. Kalau saja aku tidak menuduhnya dulu, gumamnya lirih. Tapi kata-kata itu tak bisa memutar waktu. Semua sudah hilang. Sinta duduk di lantai kamar. Ponselnya terbuka di layar laptop, membaca laporan audit yang dikirim oleh Nadia sendiri. Setiap angka yang terlihat di layar adalah bukti nyata. Bukti kompetensi Nadia dan kesalahan mereka sendiri. Sinta menunduk, menutupi wajahnya, air mata mengalir tanpa suara. Ia baru menyadari satu hal yang selama ini diabaikannya. Orang yang selama ini dianggap lemah, ternyata memiliki kekuatan yang jauh melampaui ekspektasi mereka. Rian duduk di ruang kerja, menatap kosong layar komputer. Selama ini aku membiarkan semua prasangka menguasai kepala. Aku diam, dan itu justru menghancurkan Nadia. Dan aku sendiri, gumamnya pelan. Ia menatap foto pernikahan mereka. Senyum Nadia yang dulu membuat hati hangat, kini terasa begitu jauh. Di luar rumah, hujan mulai turun. Rintik-rintik kecil membasahi halaman. Suasana suram, sepi, dan dingin. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti kuburan, penuh penyesalan dan kesadaran pahit. Tak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa Nadia sudah pergi jauh, menata hidupnya sendiri. Sementara itu, di apartemen Nadia kehidupan berjalan berbeda. Isfab kemudian di balkon, menatap kota yang gemerlap. Suasana berbeda dari rumah lama yang penuh tuduhan dan prasangka. Hatinya tenang. Ia tahu semua sudah berubah. Dunia sedang menyesuaikan diri dengan kebenaran yang ia biarkan berbicara sendiri. Malam itu Nadia menatap bulan di atas gedung tinggi. Ia tersenyum tipis. Semua orang akan tahu siapa aku sebenarnya. Tapi bukan karena aku membalas dendam. Aku hanya membiarkan kebenaran bekerja sendiri, gumamnya dalam hati. Di rumah lama, setiap sudut tampak hampa. Meja makan yang dulu dipenuhi canda tawa kini sepi. Kursi yang biasa ditempati Nadia kosong.
Bahkan aroma sabun dan wangi masakan khas Nadia sudah hilang. Setiap anggota keluarga merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa digantikan. Kehangatan, kepedulian, dan ketulusan yang selama ini mereka abaikan. Bu Ratna menatap dinding ruang tamu. Rasa bersalah seperti gelombang yang tak berkesudahan. Ia menyesali semua komentar pedas, semua prasangka yang dilemparkan tanpa dasar. Kalau saja aku lebih sabar, kalau saja aku mencoba memahami Nadia lebih dulu, ia menghela napas panjang. Sinta menatap lantai kamar, sesekali menepuk tangannya sendiri. Rasa bersalah begitu membebani, ia menyadari bahwa setiap tuduhan yang ia lontarkan, setiap kata yang terucap, telah merusak hubungan yang seharusnya penuh kasih. Ia menunduk, menahan tangis, menyadari bahwa penyesalan datang terlalu lambat. Rian di kamar kerja duduk termenung. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia terlalu percaya pada pandangan keluarga, terlalu takut menghadap konflik. Kini ia menghadapi kenyataan. Nadia bukan hanya profesional yang cerdas, tapi juga perempuan yang sabar dan penuh keteguhan. Ia merasa bersalah karena tidak pernah membela Nadia, tidak pernah mencoba memahami siapa dia sebenarnya. Suara rintik hujan di halaman terdengar seperti irama duka yang menyesakan hati. Rumah yang dulu terasa hangat kini hanya menyisakan kesepian. Setiap langkah terdengar hampa, setiap napas terasa berat. Kesadaran itu datang perlahan, tapi menyakitkan. Mereka semua baru menyadari bahwa orang yang mereka sakiti dan curigai sebenarnya adalah orang yang paling tulus. Di sisi lain, Nadia menatap dokumen terbaru, menata ulang proyeknya. Ia tersenyum tipis, merasa puas bukan karena ia menang atas mereka, tapi karena ia tetap bisa berdiri tegak, menjaga integritas, dan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Malam itu, di balkon apartemennya, ia menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Dunia di luar terlihat luas, penuh kemungkinan baru. Dan sementara Nadia melangkah maju, rumah lama tetap hening. Setiap dinding, setiap kursi, setiap lemari menyimpan jejak kehilangan. Penyesalan membeku di udara, dan setiap anggota keluarga mulai merasakan beratnya akibat keputusan yang datang terlambat. Rumah itu sunyi, penuh rasa sesal, dan keheningan itu terasa lebih pedih daripada kata-kata. Hanya satu hal yang pasti. Nadia telah pergi, meninggalkan mereka dengan kesadaran pahit bahwa kebaikan dan ketulusan tak bisa diukur dari prasangka, dan penyesalan tidak bisa memutar waktu. Hari-hari di rumah lama berubah drastis. Setiap pagi terdengar hening yang menusuk, tidak ada tawa, tidak ada sapaan hangat. Bahkan suara langkah kaki terasa berat, seperti membawa beban yang tidak terlihat. Bu Ratna duduk di sofa ruang tamu, menatap meja makan kosong. Setiap benda di rumah itu kini mengingatkannya pada Nadia. Pakaian yang hilang, aroma masakan yang tidak lagi terdengar, dan ketulusan yang dulu ia abaikan. Sinta semakin sering menangis diam-diam di kamarnya. Ia menatap layar laptop, membaca email terbaru dari kantor yang berisi hasil investigasi internal. Nama Nadia disebut berkali-kali sebagai pihak yang menunjukkan kesalahan mereka. Setiap angka, setiap bukti yang muncul membuatnya tersadar bahwa selama ini ia salah besar. Semua yang ia lakukan, semua kata yang ia lontarkan, kini tampak bodoh dan menyakitkan. Rian duduk di ruang kerjanya, wajahnya pucat dan matanya lelah. Ia membaca laporan audit lengkap yang dikirim Nadia. Tidak ada satupun celah untuk menyangkal. Semua kesalahan terungkap. Salah transfer, laporan yang tidak sesuai prosedur, dan tanggung jawab yang selama ini ia abaikan. Ia menunduk menahan rasa malu dan sesal yang membanjiri hatinya. Aku membiarkan semua ini terjadi. Aku terlalu diam. Aku terlalu percaya pada prasangka. Dan Nadia yang benar-benar baik kini pergi, gumamnya lirih. Di kantor, berita tentang audit besar mulai tersebar. Beberapa staf yang terlibat panik. Mereka menyadari bahwa ketelitian Nadia tidak hanya mengungkap kesalahan, tapi juga membuka mata semua orang tentang integritas dan profesionalisme yang selama ini mereka remehkan. Rasa takut dan penyesalan menghantui mereka. Mereka mulai memahami satu hal. Kekuatan Nadia bukan hanya soal pekerjaan, tapi tentang keteguhan yang selama ini mereka abaikan. Malam itu, Bu Ratna duduk di balkon rumah, menatap langit gelap. Kalau saja aku lebih sabar, kalau saja aku mencoba memahami Nadia lebih dulu, mungkin semua ini tidak terjadi, bisiknya pelan, sambil menahan air mata yang terus mengalir. Suara rintik hujan mulai terdengar, seolah menambah kesunyian yang mencekam. Setiap tetes hujan terasa seperti pengingat akan kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Sinta menunduk di kamarnya, menatap tangannya sendiri. Ia menyadari bahwa tidak ada kata yang bisa menebus kesalahan yang ia buat. Penyesalan datang terlalu lambat,
Dan Nadia yang mereka sakiti kini berada jauh di depan, mengukir hidup baru dengan ketenangan dan kekuatan yang tidak mereka miliki. Dia selalu baik sama kita, tapi kita malah menyakitinya, gumam Sinta, suaranya tercekat. Rian, di ruang kerjanya, menatap foto pernikahan mereka sekali lagi. Senyum Nadia yang dulu hangat kini terasa asing. Ia menyesal karena tidak pernah membela istrinya, tidak pernah mempercayainya sepenuhnya. Ia menunduk, menatap meja yang kosong, dan menyadari satu hal, kepercayaan yang hilang sulit kembali, dan rasa sakit yang ditimbulkan sulit diperbaiki dengan kata-kata. Di sisi Nadia, malam itu terasa tenang. Ia duduk di balkon apartemen, menatap kota yang gemerlap. Hatinya damai, karena ia tahu kebenaran telah terungkap. Dan balasannya bukan dari amarah, tapi dari tindakan nyata dan profesionalisme. Ia telah menunjukkan siapa dirinya tanpa harus mengungkap kemarahannya secara langsung. Sementara itu, di rumah lama, suasana semakin hampa. Bu Ratna mulai kehilangan semangat. Suara langkah sendiri terasa mengganggu. Sinta sering menunduk, termenung, dan Rian semakin jarang bicara. Mereka semua terperangkap dalam penyesalan dan kesadaran yang pahit. Rumah yang dulu penuh tawa kini menjadi saksi bisu kehancuran emosional mereka sendiri. Beberapa kali, Bu Ratna mencoba menelepon Nadia, tapi ia berhenti. Kata-kata yang ingin diucapkan terasa tidak berarti. Semua yang terjadi sudah terlambat. Sinta juga menahan diri. Ia tahu bahwa sekadar meminta maaf tidak akan menghapus luka dan rasa sakit yang Nadia rasakan. Di malam yang hening itu, Rian duduk sendiri di ruang kerja. Lampu redup, suasana sunyi. Ia menatap dokumen audit, laporan internal, dan email-email yang masuk dari Nadia. Ia sadar satu hal. Selama ini ia terlalu diam, terlalu percaya pada prasangka, dan terlalu takut menghadapi kenyataan. Dan kini semua itu kembali kepada dirinya sendiri. Penyesalan yang tak bisa diubah, kesadaran yang datang terlambat, dan rasa kehilangan yang menyesakkan. Rumah itu hening, hanya suara rintik hujan dan ketukan angin di jendela yang terdengar. Hening yang menekan, menyadarkan mereka akan satu kenyataan. Nadia sudah pergi jauh, membangun kehidupan baru, meninggalkan mereka dalam kehampaan yang hanya bisa diisi oleh kesadaran dan penyesalan. Di apartemen Nadia, ia menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia tersenyum tipis menatap bulan yang muncul di celah awan. Kebenaran datang dengan cara yang tenang, gumam Nadia. Kadang balasan paling manis adalah melihat mereka sadar sendiri, tanpa aku harus marah. Dan di rumah lama, hening itu semakin dalam. Mereka mulai menyadari satu hal yang selama ini terabaikan. Kebaikan dan ketulusan seseorang tidak boleh dipandang remeh. Tapi kesadaran itu datang terlambat, dan Nadia kini sudah berada jauh di depan, tegak, dan lebih kuat dari sebelumnya. Matahari pagi menembus jendela apartemen Nadia. Cahaya hangat menyinari meja kerja, membuat dokumen-dokumen yang tertata rapi tampak bersinar. Nadia menatap layar laptop, meninjau laporan terakhir untuk klien utama. Semua proyek berjalan lancar, semua audit selesai tanpa celah. Ia menarik napas panjang, merasakan kepuasan yang berbeda dari sekadar kemenangan materi. Hari ini berbeda. Hatinya ringan, tidak ada rasa takut atau cemas. Semua perjuangan, air mata, dan malam-malam penuh gelisah kini berbuah nyata. Dunia yang dulu menuduh dan meragukannya kini menyadari satu hal. Nadia bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Ia bukan hanya menantu atau istri yang diam, tapi seorang perempuan kuat yang mampu berdiri tegak di tengah badai. Di rumah lama, suasana masih hening. Bu Ratna menatap ruang kosong yang dulu dipenuhi kehadiran Nadia. Ia menyesal. Tapi penyesalan itu tidak lagi bisa mengubah kenyataan. Sinta duduk di lantai kamar. Tangannya memegang laporan audit yang dikirim Nadia. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena sadar telah kehilangan kepercayaan dan kasih sayang seorang perempuan yang tulus. Rian duduk di ruang kerjanya, wajah pucat, tangan gemetar memegang dokumen yang sama. Ia menatap foto pernikahan mereka, air mata jatuh perlahan. Semua yang terjadi adalah pelajaran pahit. Diam dan prasangka dapat menghancurkan hubungan dan ketulusan seseorang tidak boleh dipandang remeh. Di sisi lain, Nadia sudah jauh dari semua drama itu. Ia menerima telepon dari klien yang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas integritas dan profesionalismenya. Ini luar biasa, Nadia. Semua pihak di perusahaan sangat menghargai kinerjamu, kata suara di ujung telepon. Nadia tersenyum tipis, tidak terlalu besar, tapi matanya berbinar. Ia tahu ini bukan sekadar pujian. Ini pengakuan atas semua pengorbanan dan kerja kerasnya.
Siang itu Nadia berjalan di taman kota. Udara segar, suara anak-anak bermain, dan aroma bunga yang merekah menyambutnya. Ia duduk di bangku kayu, menarik napas dalam, dan merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak pengusiran. Semua luka, semua air mata, semua rasa sakit, kini tampak seperti bayangan yang membentuknya menjadi perempuan yang lebih kuat. Ia tidak menyimpan dendam. Ia hanya membiarkan fakta dan kebenaran berjalan sendiri. Di rumah lama, Bu Ratna akhirnya membuka hati. Ia menulis pesan singkat untuk Nadia. Kau selalu benar. Kami salah menilai. Maafkan kami. Sinta mengirim pesan yang serupa, dengan hati yang bergetar. Rian, yang dulu diam, menambahkan. Kami baru sadar betapa berharganya dirimu. Terima kasih telah menunjukkan kebenaran dengan begitu elegan. Nadia membaca pesan itu, tersenyum. Ia tidak perlu membalas panjang lebar. Pesan itu cukup untuk menutup bab lama, tanpa membuka luka baru. Ia tahu, pengakuan yang terlambat itu bukan untuk membalas dendam, tapi sebagai tanda bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Malam harinya, Nadia duduk di balkon apartemen. Lampu kota berkelap-kelip, bulan muncul di celah awan. Ia menatap jauh, membayangkan rumah lama, keluarga yang mulai sadar, dan masa depan yang penuh kemungkinan. Hatinya damai. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa kemenangan terbesar bukan tentang membuat mereka menyesal, tapi tentang mempertahankan integritas, membuktikan diri, dan tetap berdiri tegak di tengah ujian hidup. Di sisi rumah lama, keheningan mulai pecah dengan kesadaran. Bu Ratna, Sinta, dan Rian duduk bersama, berbicara pelan, menatap satu sama lain dengan perasaan campur aduk. Mereka menyesal, tapi juga belajar. Pelajaran tentang kebaikan, ketulusan, dan kesabaran kini mulai tertanam di hati mereka. Namun mereka tahu satu hal. Nadia telah bergerak jauh, dan semua yang terjadi adalah konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Nadia menutup laptopnya, menatap kota yang luas. Ia tersenyum, bukan karena balas dendamnya berhasil, tapi karena kehidupan yang selama ini dirusak, akhirnya kembali berada di jalurnya sendiri. Ia tahu, kebahagiaan sejati datang bukan dari membuat orang lain menyesal, tapi dari bangkit lebih kuat mandiri, dan dihargai karena kemampuan dan ketulusan diri sendiri. Di apartemen itu, malam terasa tenang. Nadia menatap lampu-lampu kota, tersenyum, dan mengucapkan dalam hati, "Ini baru permulaan. Aku bebas, aku kuat, dan aku tahu apa yang aku inginkan. Tidak ada yang bisa menghentikanku lagi." Dan di rumah lama, kesadaran itu tetap hadir, meski pahit. Keheningan mengajarkan mereka bahwa kebaikan seseorang tidak boleh diremehkan. Penyesalan memang datang terlambat, tapi pelajaran itu tetap akan mereka bawa sepanjang hidup. Malam itu menutup bab lama, dan membuka bab baru bagi Nadia. Bab yang penuh kekuatan, keteguhan, dan kebebasan. Ia telah menang, bukan karena amarah, tapi karena keteguhan, profesionalisme, dan hati yang tulus. Hati yang tulus. Hati yang tulus. Hati yang tulus. Hati yang tulus.